Assalamualaikum. Hai Mam, selamat bergabung kembali di Rumpi Komunitas Ruang Mams Pintar yang tayang secara live dan eksklusif nih di komunitas aplikasi Teman Bumil. Apa kabar nih Mam semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Perkenalkan, saya Intan yang akan menemani Mams pada hari ini. Dan hari ini sebelum memulai saya mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dulu ya untuk Mams yang menjalankannya. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini penuh berkah dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Mams, kira-kira kurang dari 2 minggu lagi ini kita sudah Lebaran. Gimana nih persiapannya? Apakah ada yang mudik? Apakah ada yang tetap di kota aja, tapi mungkin ambil cuti deh biar santai bersama si kecil. Nah, boleh ceritain juga ya di kolom komentar ya, Mams. Jangan lupa untuk yang mudik, tingkatkan nih imunitas si kecil dan juga keluarga lainnya ya, termasuk moms, dads, dan kakak-kakaknya. Nah, ngomongin soal imunitas nih, hari ini kita akan membahas yang berhubungan dengan imunitas, tapi nggak lupa juga karena lagi bulan Ramadan, jadi kita mau bahas agak religius, dibilang religius, nggak sebenarnya enggak sih, tapi ya mungkin bisa dihubung-hubungkan gitu. Judulnya adalah Kuatkan Iman dan Imun, si kecil pun aman. Nah, kenapa sih Mams? Pastinya sebagai seorang ibu ya, ingin yang terbaik nih untuk anaknya gitu. Ingin anaknya senantiasa sehat nih, maupun fisik ataupun mental ya. Nah, kenapa sih kita bakal bahas ini Mams? Karena ternyata iman dan imun itu adalah penyeimbang Mams, antara kesehatan dalam diri manusia dan iman juga merupakan keyakinan nih dalam hati terhadap Tuhan dan semesta alamnya gitu. Jadi berperan juga nih Mam untuk menjaga kesehatan rohani, iman dan memiliki pengaruh juga nih terhadap kesehatan mental gitu. Kesehatan mental itu juga nanti ujung-ujungnya berpengaruh juga nih ke kesehatan fisik. Nah, mungkin untuk tahu lebih jauh nih apa sih hubungannya, pada hari ini aku akan ditemani juga oleh dokter anak kesayangan Mams Teman Bumil, yaitu Dokter Reza Fahleti gitu. Nah, sebelum saya mengundang Dokter Reza, aku mau mengingatkan juga nih Mams untuk turut andil di kolom komentar nih. Mams bisa mungkin mau sharing atau mau bertanya ke Dokter Reza. Sok silahkan gitu, mumpung ada expertnya di sini. Mungkin Mams juga mau mudik, mau apa, pusing gitu persiapan mudik buat anak kecil gimana ya. Mungkin kemarin pandemi nggak bisa mudik, baru sekarang mudik nih, jadi nggak ada pengalaman nih apa yang harus dipersiapkan, juga boleh tanyain aja ke Dokter Reza. Oke, langsung aja saya akan mengundang Dokter Reza bergabung bersama saya di sini. Halo, selamat siang Dokter Reza. Halo, halo, selamat siang menjelang sore Intan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas Terdengar Dok. ya? Gimana? Oke, oke. Masih semangat ya Dok, siang bolong ini mungkin biasanya udah nggak Siap. terlepas gitu. Enggak, tetap semangat dong. Karena kan mau ketemu Mam semuanya nih. Udah lama nggak ketemu sama Mam, pengen ngobrol-ngobrol ya. Bisa sharing-sharing juga. Apalagi kalau nanti Mam saya banyak tanya nih, Dokter Eva akan lebih semangat lagi pastinya. Oke. Dok, kita hari ini mau ngomongin tentang iman dan imun nih, tentang iman dan imun si kecil gitu. Jadi intinya sih kan itu kayaknya berhubungan ya. Nanti mungkin saya akan tanya yang lebih lanjut ya dok. Boleh ya dok ya? Ya, boleh banget. Silahkan, silahkan. Oke. Nah untuk membuka nih pertanyaan pertama dari saya untuk dokter Reza adalah beberapa penelitian yang saya baca ya, penelitian itu ada nih menyebutkan bahwa kekuatan iman tuh ternyata berpengaruh loh terhadap kesehatan mental seseorang. Nah, selain itu kan yang Halo, kita tahu juga, ya tes. halo, halo, oh terputus ya. Ini kira-kira yang terputus saya atau dokter Reza ya? Dokter Reza masih bisa dengar saya? Bisa, bisa, silahkan. Oh tadi sempat Oke, terputus ya, Dok, ya? terputus ya. Ya, Oke, oke semoga lancar ya kali ini ya dok. Nah, saya mau ya, kasih pertanyaan terbuka ya dok ya. ya. Saya pernah dengar nih, ada penelitian nih dok, bahwa katanya kekuatan iman itu berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang. Nah, itu tuh mungkin kita juga tahu ya dari kecil diajarin adalah kebersihan adalah bagian dari iman. Berarti kan penting ya si iman ini ya. Itu udah berpengaruh ke kesehatan mental, terus kebersihan juga pasti ada hubungan dengan kesehatan.
Nah, tentu konsep ini kita harus ajarkan sedini mungkin untuk si kecil nih. Nah, kalau untuk menurut Dokter Eza sendiri nih, Dok, kira-kira memang ada pengaruhnya nggak sih? Dan apakah penting nih untuk kita menanamkan hal tersebut pada si kecil? Kira-kira ada saran juga nggak bagaimana, Dok, kira-kira untuk moms menanamkan hal tersebut pada si kecil secara sedari dini? Oke, bagus banget pertanyaannya. Jadi pertanyaannya kompleks. Nah, tapi saya ingin membawa atau menjelaskan dengan cara sederhana. Jadi ini kalau Oke. menurut Ikatan Kesehatan Sedunia ya, World Organization atau WHO, nah ini kesehatan itu ada dua aspek yang meliputi yaitu kesehatan fisik dan kesehatan mental. Jadi nggak bisa cuma kesehatan fisik aja atau nggak bisa kesehatan mental aja. Jadi dua-dua. Jadi sepaket sehat itu sehat fisik dan mental. Nah, jadi untuk kesehatan mental itu salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara menjaga mental seseorang itu baik anak ataupun dewasa adalah mental yang stabil ya, terhindar dari kondisi stres ya. Kemudian dia dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan baik, bersikap sesuai dengan yang seharusnya ya. Nah, itu salah satunya adalah dengan cara keimanan. Kenapa? Karena keimanan itu ya, baik dalam jenis agama apapun, termasuk dalam Islam ya, iman ini membuat seseorang itu menjadi lebih tenang, lebih peduli dengan sesama, lebih menerima dirinya apa adanya, saling mencintai gitu ya. Jadi itulah konsep keimanan. Nah, konsep ini sangat penting ya, membina hubungan baik dengan manusia ataupun dengan Tuhannya, juga untuk membuat seorang itu termasuk anak ya menjadi tenang dan terjaga kesehatan mentalnya, stabilitas mentalnya. Nah, untuk itu keimanan ini juga harus kita ajarkan kepada anak, benar banget kata Mbak Intan tadi, sejak usia dini gitu. Artinya mungkin kita nggak langsung ya mengajarkan seperti kita mengajarkan anak sekolah gitu, tapi tentunya pada anak usia dini ini kita mengajarkan secara bertahap mengenai konsep ketuhanan misalnya, konsep penciptaan alam misalnya, dengan cara sambil bermain gitu. Jadi dengan cara yang fun, gitu. Misalnya kita sambil melihat planet-planet, gitu, gambar-gambar planet, kita sambil insert di sana bahwa ini semua ciptaan dari Tuhan yang Maha Kuasa, gitu ya. Nah, seperti momen Ramadan ini juga penting, gitu ya, karena di momen Ramadan ini kan kita bisa mengajarkan konsep ketuhanan, beribadah, gitu ya. Termasuk di sini adalah hubungan sama manusia juga, gitu. Hablum minan nas ya, artinya bagaimana kita saling berempati dengan orang lain. Kemudian kenapa kita harus berpuasa, kenapa kita harus berzakat, sebenarnya ada makna-makna di balik itu semuanya. Nah, ini semuanya dapat kita ajarkan kepada si kecil ya, mulai dari kecil, mulai dari usia dia 1 tahun, 2 tahun, di mana pada usia tersebut kita udah mulai bisa berkomunikasi, anak juga udah mulai memahami suatu kondisi, gitu ya. Disitulah kita bisa mengajarkan kepada anak. Oke, 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 baik. berarti bagus banget nih masukan dari Dokter Reza nih. Mungkin juga karena sekarang bulan Ramadan ya, mungkin untuk yang Muslim ada momentumnya nih untuk masuk-masukin nih sedikit ya tentang keimanan itu sendiri. Nah, Dok, selanjutnya nih, lalu langkah apa nih Dok yang baiknya kita terapkan untuk menjaga kesehatan mental si kecil? Tadi kan soalnya Dokter Reza bilang kesehatan mental itu penting juga nih untuk dijaga. Nah, bagaimana cara menjaganya Dok? Wah, kayaknya masih banyak orang tua yang belum aware nih bahwa si kecil itu bisa stres juga loh. Ya, baik. Jadi langkah pertama itu yang perlu kita ajarkan kepada anak itu adalah bagaimana dia mengenali apa emosi yang dia rasakan saat itu. Ya, identifikasi emosi itu yang paling penting. Nah, jadi intinya kadang-kadang anak itu misalnya ya katakanlah ada kakaknya ngambil mainannya gitu, dia marah-marah sendiri sebel gitu. Nah, tapi pada saat itu dia sebenarnya nggak ngerti bahwa yang dia rasakan itu marah gitu. Maka kita perlu mengajarkan kepada anak untuk mengidentifikasi dulu emosinya. Oh, adik marah ya. Kenapa marah? Oh, karena mainannya diambil, dipinjam sama kakaknya. Ayo kak, balikin main adiknya gitu. Atau mungkin dia cemas gitu, katakanlah dia mau naik ayunan, kemudian dia terlihat seperti takut. Kita membantu dia mengidentifikasi, adik kenapa kok ngumpet di sana, adik takut ya gitu. Jadi pertama-tama kita mengajarkan kepada anak untuk bisa mengidentifikasi dulu jenis emosi yang ia rasakan, termasuk emosi yang negatif ataupun emosi yang positif ya, termasuk senang, bahagia ya, itu juga harus kita ajarkan. Dengan cara demikian, barulah kita bisa mengajarkan kepada anak bagaimana sih caranya untuk mengendalikan kondisi emosi tersebut. Gitu. Jadi dia mengenali dulu, kemudian baru kita mengidentifikasi. Misalnya ketika dia marah, ya kita ajarkan juga kepada anak gitu. Kita nggak perlu marah, ini kakak cuma pinjam sebentar. Toh memang dalam agama kita juga diajarkan nih bahwa pinjam meminjam merupakan hal yang baik, saling memberi adalah hal yang baik gitu. Jadi ada unsur-unsur religi juga yang bisa kita insert di sana gitu.
ketika dia ada katakanlah problem atau masalah misalnya, kita juga masukkan kepada anak ya insight nilai agama bahwa sebenarnya Tuhan itu nggak akan berikan ujian di luar kemampuan hambanya untuk mengatasinya gitu. Jadi itu sebenarnya mekanisme kalau kita katakan adalah coping mechanism ya, bagaimana dia menghadapi situasi emosi yang ia rasakan saat itu. Gitu. Mulai dari hal-hal sederhana, karena tentunya kan anak-anak emosinya lebih sederhana dibandingkan dengan orang dewasa ya. Jadi kita mulai dengan hal sederhana, kemudian kita juga bisa memasukkan nilai-nilai ajaran agama pada anak tersebut. Gitu. Nah, kita ajarkan juga misalnya bagaimana cara bersabar, misalnya karena anak-anak ini suka tantrum karena dia nggak sabar gitu ya. Nah, jadi banyak sebenarnya hal yang bisa kita ajarkan, tapi tentunya tadi secara bertahap. Kemudian juga kita bisa memasukkan nilai agama. Kayak bulan Ramadan seperti ini banyak banget sebenarnya momen-momen ya, momen-momen yang bisa kita insert kepada anak kita dalam hal juga keimanan, dalam hal juga untuk menjaga agar dia nggak gampang stres atau menjaga stabilitas kondisi mentalnya. Oke, baik dok. Ini juga perlu digarisbawahi ya, yang tadi dokter Reza sudah jelaskan bahwa kita harus mengajarkan si kecil nih untuk menilai emosinya sendiri gitu dan meluapkan emosinya sendiri gitu. Karena banyak mungkin orang tua yang kurang aware gitu. Jadi kalau anak nangis tuh cepet-cepet di cep gitu. Tapi sebenarnya itu adalah wadah dia untuk meluapkan emosinya dia gitu. Jadi sebenarnya sih nggak harus langsung ditenangin tuh nggak apa-apa ya Mams ya gitu. Jadi dari kecil udah bisa tahu nih kalau dia oh saya lagi sedih, oh saya lagi senang gitu. Anak pun nggak terbuka nggak tertutup gitu. Jadi lebih terbuka sama orang tuanya. Niscaya mungkin akan lebih terhindar dari stres gitu karena udah punya coping mechanism tadi. Nah, Dok, kalau ciri-ciri stres pada anak tuh gimana ya tanda-tandanya? Mungkin dari bayi, balita itu kan pasti berbeda-beda dan moms juga mungkin kurang aware lagi-lagi. Nah, mungkin boleh dijelasin Dok tanda-tandanya. Ya, jadi kalau orang dewasa itu kan kita bisa melihat tanda-tandanya, biasanya jadi sedih terus, murung dan lain gitu ya, atau dia bisa cerita gitu ya kalau usia remaja. Jadi pada usia-usia ini kadang-kadang dia juga udah sering nonton TV dan lain, dia udah mengerti stres itu seperti apa. Nah, tapi yang agak sulit itu kadang-kadang kalau anak masih usia dini, katakanlah masih balita atau masih anak sekolah, ini kadang-kadang yang sulit untuk diidentifikasi ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, gimana sih sebenarnya tabiat atau defaultnya seorang anak itu bagaimana. Jadi defaultnya seorang anak itu harusnya dia ceria, itu yang pertama. Kemudian dia ingin bermain. Kemudian dia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ya, itu adalah ciri-ciri khas seorang anak dimanapun dia berada. Nah, kita juga yang paling mengenal kondisi seorang anak itu sebenarnya yang paling dekat sama dia, gitu ya, yaitu orang tua ataupun pengasuh. Gitu. Jadi kita tahu nih karakteristik perilaku anak itu bagaimana. Nah, ketika orang tua melihat kok ada perubahan dari kondisi karakter seorang anak atau kebiasaan seorang anak, itu nggak cuma 1 hari, tapi kita lihat beberapa hari. Nah, di sanalah kita perlu mencurigai jangan-jangan dia mengalami stres. Misalnya anak yang seringnya bermain ceria menjadi lebih murung, menjadi berdiam diri, nggak mau bicara misalnya, nggak mau bermain. Nah, pada kondisi-kondisi ini orang tua perlu berpikir, wah jangan-jangan anak saya apa dia mengalami stres gitu ya. Nah, kita mulai bertanya gitu. Karena apa? Kita harus mencoba mengidentifikasi dan mencoba untuk membuka diri biar anak mau bercerita. Karena banyak banget kejadian-kejadian misalnya katakanlah bullying di sekolah gitu ya, ataupun mungkin ada katakanlah pelecehan dari orang sekitar gitu. Itu muncul gejalanya adalah anaknya seperti itu ada perubahan perilaku, tapi dia nggak berani cerita atau nggak mau cerita dulu gitu. Maka di sini orang tua harus masuk, bisa menjadi sosok yang bersahabat bagi dia, sehingga anak bisa berbicara ya, mengutarakan apa yang terjadi sama dia dan apa yang menyebabkan perubahan kondisi tersebut atau stres tersebut. Gitu. Jadi tadi kalau misalnya bayi mungkin lebih jarang, tapi balita itu mulai tadi ya. Jadi nggak mau main, jadi murung, nangis, jadi lebih rewel dibandingkan biasanya, gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian anak-anak sekolah bisa muncul seperti itu juga. Nah, kalau penyebab stresnya itu sendiri sebenarnya karena lingkungan keluarga atau orang tuanya sendiri, kadang-kadang kita nggak nyadar nih orang tua yang membuat anak tersebut menjadi stres gitu. Mungkin kita tuntutan terlalu besar terhadap anak gitu, atau mungkin overprotective, atau mungkin orang tua yang terlalu perfeksionis gitu ya. Nah, ini kadang-kadang justru anak ya, balita atau anak usia sekolah, justru perilakunya berbeda. Jadi dia bisa melakukan
sengaja melakukan hal-hal yang nggak disenangi oleh orang tuanya. Nah, jadi seperti anak rebel, itu juga bisa menjadi salah satu identifikasi bahwa jangan-jangan anak itu ada stres tertentu. Gitu. Jadi kalau misalnya anaknya biasanya baik, penurut dan lain, tiba-tiba kok berubah menjadi pembangkang, tiba-tiba berubah jadi nakal. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Jangan-jangan penyebab stres anak tersebut ada dari orang tua sendiri. Jadi orang tua juga perlu berkaca ataupun introspeksi diri gitu. Apakah kita terlalu keras mungkin untuk anak kita gitu. Apakah mungkin kita terlalu sering membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain atau dengan kakak adiknya, bisa seperti itu. Itu kurang lebih. Nah, Dok, kalau misalkan si kecil udah terlanjur nih stres ya, mengalami stres, itu kira-kira bisa berpengaruh nggak sih terhadap imun tubuhnya? Soalnya kan kalau orang dewasa kita stres dikit langsung sakit ya kan, sakit mah lah, sakit apa gitu. Jadi sebenarnya pemicu utamanya adalah stres nih sakit katanya ya, kata dokter gitu. Jadi ya jalan utamanya ya kurangin stres gitu obatnya. Nah, kalau anak kecil tuh gitu juga nggak sih, Dok? Oke, ini benar banget. Jadi walaupun nggak secara langsung, tapi sebenarnya ada kaitan antara kesehatan fisik dengan kesehatan mental, gitu ya. Tadi udah disebutkan oleh Mbak Intan juga bahwa salah satu yang paling sering terjadi itu adalah kondisi masalah gangguan saluran cerna. Ya, jadi kalau anak itu stres, dia gampang sakit perut, gampang mules atau mual, gitu, itu yang sering terjadi. Gitu ya. Karena apa? Stres itu memicu perubahan hormon dalam tubuh. Ada namanya hormon kortisol yang meningkat, yaitu hormon stres. Ada adrenalin ya meningkat sehingga anaknya kok sering deg-degan, jadi susah tidur anaknya gitu ya. Kadang-kadang bisa sampai gemeter gitu. Nah, kalau anak susah tidur, maka besoknya dia nggak konsentrasi pada saat belajar, berpengaruh juga untuk dia tangkap pelajarannya di sekolah gitu ya. Kalau dia kurang konsentrasi, lebih mudah misalnya tertabrak sesuatu atau menjatuhkan barang dan lain ya, risiko cederanya juga lebih tinggi. Jadi sebenarnya secara tidak langsung itu juga berpengaruh. Ada berapa juga kondisi lain, misalnya anak yang memang sudah memiliki asma, itu juga kondisi stres ya, itu juga bisa memicu lebih mudah muncul kondisi tersebut gitu ya. Itu ada beberapa penyakit juga yang memang terkait dengan kondisi stres gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan kita berpikir bahwa oh ini kondisi psikologis atau stres atau mental itu berbeda atau nggak berhubungan dengan kondisi kesehatan fisik ya. Ternyata berhubungan juga. Stres ini juga menyebabkan nafsu makan anak biasanya nggak baik. Sehingga apa? Otomatis input masukan makanan yang nggak baik, sehingga nanti kenaikan berat badannya juga nggak naik dengan baik. Padahal nutrisi juga penting ya untuk sel-sel imun, misalnya dalam tubuh, gitu, untuk pertumbuhan, perkembangan anak. Gitu. Maka jangan heran kalau anaknya stres, kemudian dia nggak mau makan, otomatis nanti daya tahan tubuhnya juga menurun. Kalau daya tahan tubuh menurun, ya nanti ujung-ujungnya dia akan lebih mudah terkena berbagai penyakit, termasuk penyakit infeksi. Jadi mata rantai inilah yang harus kita putuskan dengan cara kita mengidentifikasi stres pada anak, kemudian kita mencari solusi. Oke, misalkan sudah ketemu nih dok ya apa sumber permasalahannya gitu ya, tapi memang nggak bisa dihindari gitu, misalkan dari keluarga gitu yang tinggalnya deket-deketan atau dari lingkungan, dari sekolah gitu ya. Nah itu bagaimana ya dok kita mengajarkan coping mechanism tadi ke si anak gitu. Jadi memang nggak mungkin dong kita ujuk-ujuk misalkan pindah lah gitu, agak sulit gitu, pasti pelan-pelan. Nah, gimana sih dok? Ada caranya nggak sih cara mengajarkan manajemen stres pada anak sejak dini dok? Halo, kayaknya sedang putus-putus ya. Apakah sudah eh, bisa mendengar suara saya lagi, Dok Reza? Halo, Dokter Reza. Nah, Mams, ini kayaknya lagi ada kendala sinyal. Mohon ditunggu ya, Mams. Doain aja semoga sinyal saya atau Dokter Reza akan membaik. Jadi kita bisa jawab Halo, tes. pertanyaan ini. Halo, hai dokter. Ya, ya, udah tersambung lagi ya. Sudah tersambung. Oke, Oke, alhamdulillah. Ya, baik. Saya siap. jawab pertanyaan tadi. Jadi pertama adalah tadi kita udah membahas bagaimana caranya untuk mengidentifikasi perasaan atau stres yang dialami oleh anak. Kemudian yang kedua kita ajarkan anak untuk coping mechanism ya. Salah satu coping mechanism misalnya dengan cara antisipatif ya. Misalnya anak yang stres kalau nilai ujiannya jelek misalnya. Ya antisipatifnya adalah kita ajarkan anak untuk bagaimana dia time manajemennya,
agar lebih pintar mengatur waktu antara waktu belajar dengan waktu bermain, ya. Kemudian misalnya kita mempersiapkan guru les atau pelajaran tambahan, misalnya seperti itu. Jadi itu hal-hal yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, yang paling penting adalah bagaimana cara anak agar bersahabat dengan kondisi dengan orang tuanya. Jadi kita menjadi sosok bukan musuh bagi anak. Itu penting banget gitu. Jadi jadilah tempat yang seorang anak itu bisa curhat, dia bisa bersandar gitu dengan orang tuanya gitu. Karena kalau anak-anak yang dekat dengan orang tuanya, maka kemungkinan mereka untuk menjadi stres itu akan lebih kecil dibandingkan dengan anak yang nggak dekat sama orang tuanya, karena dia bingung untuk mau cerita kemana gitu. Dia bingung siapa sosok yang bisa membantu dia dalam kondisi-kondisi permasalahan yang dia hadapi gitu ya. Nah, jadi jangan menjadi orang tua yang judgmental. Jadilah orang tua yang solutif, gitu. Bukan fokus terhadap permasalahan, tapi fokus terhadap bagaimana solusinya. Jadilah lakukan pola didik yang demokratif. Artinya di sini bukan berarti kita memanjakan anak, gitu, tapi kita mengajarkan kepada anak. Kalau kita menanamkan suatu nilai, itu apa tujuannya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita berikan apresiasi kepada anak kalau dia berhasil. Kemudian misalnya ada hukuman, tapi bukan hukuman yang terlalu berat, gitu. Kalau anak gagal untuk melakukan katakanlah ada suatu requirement tertentu gitu. Kemudian tapi lagi-lagi tadi kita mencari solusi terhadap problem tersebut gitu ya. Jadi kita mengenal anak. Kita tidak juga membanding-bandingkan satu anak dengan anak yang lain. Karena yang namanya anak itu mereka itu memiliki karakter masing-masing, memiliki kelebihan masing-masing. Ada yang jagonya di eksakta, ada yang jagonya di komunikasi, ada yang jagonya di bidang kreativitas, ada yang jagonya di bidang fisik gitu. Jadi kita nggak bisa menerapkan satu standar gitu. Karena yang sering itu terjadi adalah orang tua menerapkan satu standar untuk karakteristik anak yang berbeda-beda gitu. Ini yang sering menyebabkan jadinya masalah karena kita berharap semua anak kita tuh jago matematika gitu. Padahal nggak semuanya seperti itu. Gitu. Jadi orang tua juga harus bisa harus mengerti juga nih. Ini kan pasti banyak moms yang ikut gitu ya. Nanti ketika punya anak atau nanti sekarang udah punya anak, coba kita lihat apa potensi dari anak kita, apa kelebihan dia, disitulah kita menonjolkan dia. Gitu. Nah, adapun hal yang kurang ya kita berupaya untuk menutupi atau mengantisipasinya, tapi bukan berarti kita hanya melihat seorang anak itu dari kekurangannya saja. Jadi itu kurang lebih. Kalau mungkin kita nggak mampu atau mungkin dengan cara-cara tadi kita ternyata dia masih belum membaik, masih ada perubahan perilaku, maka jangan enggan untuk membawa anak ke dokter anak atau ke psikiater anak, gitu ya. Ini juga penting ya. Jadi jangan malu. Bukan berarti kalau misalnya kita bawa psikolog anak atau psikiater anak, lantas anak kita gila gitu. Bukan seperti itu, gitu. Ya, jadi justru mungkin ada hal-hal yang kita nggak kita ketahui atau mungkin si anak tadi ya dia lebih bisa bercerita dengan psikolog, psikiater dengan pendekatan yang lebih persuasif gitu untuk anak tersebut gitu. Jadi kalau memang merasa kita nggak mampu setelah kita mencoba, maka bawalah anak untuk berkonsultasi. It's okay sebenarnya. Kita juga orang dewasa kadang-kadang perlu juga nih konsultasi gitu ya, psikolog, psikiater kalau kita udah merasa burnout atau memiliki problem. Ya, jangan-jangan malah pemicunya mam sendiri nih, gara-gara mamsnya stres gitu, imbasnya ke anak, anaknya juga jadi stres. Jadi kalau mamsnya kira-kira stres juga itu mungkin bisa cepat-cepat untuk diatasi ya mams. Harus tahu juga nih emosi mams itu seperti apa. Oke, dok, kita sekarang mau ngomongin tentang imun nih dok ya. Nah, imun kan juga penting banget ya untuk tumbuh kembang si kecil ya. Nah, langkah apa aja sih dok yang perlu diterapkan nih untuk menjaga kekuatan imun si kecil pada usia mungkin sejak bayi gitu, balita hingga balita gitu di bulan Ramadan ini gitu. Apalagi kan kita sekali lagi mau mudik ya dok ya. Nah, itu Ya. bagaimana dok? Oke, jadi kalau kita menjaga imun seorang anak itu ada dua aspek selalu kita perhatikan ya. Aspek internal dari dalam dan aspek eksternal ya. Aspek internal ini meliputi apa? Meliputi kondisi well-being-nya. Artinya nutrisi yang cukup karena berbagai nutrisi ini penting kan untuk menjaga daya tahan tubuh, artinya dari pembentukan sel-sel imun, kemudian jadi dari pembentukan antibodinya sendiri itu kan butuh nutrisi, butuh protein ya dan berbagai mikronutrien, baik vitamin maupun mineral. Jadi pertama nutrisi harus dijaga. Kemudian vaksinasi juga penting. Itu juga pertahanan tubuh dari dalam. Kalau dia udah mendapatkan vaksinasi yang lengkap, maka dia juga pertahanannya terhadap berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi juga akan tentunya lebih baik dibandingkan dengan anak yang tidak memiliki vaksinasi yang lengkap. Ya. Kemudian tadi menjaga kesehatan mental, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, ya olahraga yang teratur. Ini semua penting untuk menjaga kesehatan fisik anak dari dalam.
Nah, kemudian yang kedua dari luar. Dari luar ini kita perhatikan apa? Mulai dari barrier pertahanan tubuh anak ya, yang paling luar yaitu kulit. Menjaga kesehatan kulit anak ini juga penting gitu. Kalau misalnya dia ada dermatitis atopi dan lain, kulit jadi kering, sering digaruk, maka disitulah ada micro tears atau luka-luka kecil. Kadang-kadang nggak terlihat gitu ya. Nah, ini bisa gampang masuk penyakit gitu pada anak, itu pertama. Kemudian juga kita menjaga saluran nafas anak ya. Jadi misalnya itu kalau misalnya anaknya sering kena polusi, kalau sering kena asap rokok gitu ya, ventilasi udara yang nggak bersih, sering udaranya berdebu dan lain, itu juga bisa merusak sel-sel rambut bersilia yang terdapat di sepanjang saluran nafas. Jadi sebenarnya saluran nafas kita itu punya sel-sel yang bersilia atau ada berambut. Sehingga kalau ada polusi, ada bakteri dan lain, itu bisa kebuang keluar. Tapi kalau misalnya dia ternyata sering kena pajanan polusi, asap rokok, dan lain, maka silia-silia tersebut tidak optimal atau bisa malah mati sel-sel bersilia tersebut, sehingga gampang untuk terkena penyakit. Kemudian juga kesehatan saluran cerna, ya, ini juga kita makanan yang dimakan oleh anak itu kadang-kadang mengandung ada bakteri, kuman, dan lain. Kalau saluran cernanya itu nggak baik, maka gampang juga terkena berbagai penyakit, ya. Maka di sini juga penting, misalnya probiotik, prebiotik, ya ini penting. Nah, kemudian kesehatan anak secara umum ya, kebersihan anak maksudnya di sini. Jadi anak mandi, pakaiannya harus bersih, lingkungan rumahnya harus bersih ya. Itu semua penting dijaga untuk menjaga kesehatan anak. Jadi untuk imunitas tubuh anak sekali lagi dua aspek, yaitu dari dalam dan juga dari luar tubuh anak sendiri. Oke. Nah, itu Mas. Jadi jangan lupa dicatat ya. Nah, salah satunya kan tadi asupan gizi ya, Dok ya. Nah, kalau ngomongin asupan gizi ini, kenapa sih bisa apa ya bisa berpengaruh nih ke kekebalan tubuh gitu. Jadi ibaratnya kan makan harus seimbang nih dok. Nah akibatnya apa sih dok kalau misalnya kita makan nggak seimbang gitu sama kekebalan tubuh? Ya, oke. Jadi kalau misalnya kita berbicara nutrisi ya, kita berbicara neraca makanan, neraca kalori ya. Berapa kalori yang masuk, bagaimana penyerapannya, dan bagaimana pengeluaran kalori atau energi tersebut. Kalau neraca itu surplus, maka berat badan akan naik. Kalau terlalu surplus, maka dia akan bisa overweight atau obesitas. Nah, kalau misalnya dia kurang, maka anaknya bisa berisiko nggak naik berat badannya, bisa masuk gizi kurang atau gizi buruk. Ya, yang jelas kalau dia anak mengalami gizi kurang, gizi buruk, stunting, itu memang udah terbukti daya tahan tubuhnya itu akan lebih rendah karena pembentukan antibodi, pembentukan sel-sel imun dalam tubuhnya itu nggak seoptimal anak dengan gizi normal, sehingga dia lebih gampang menjadi sakit, terutama penyakit-penyakit infeksi. Ya, itu dampaknya. Nah, bagaimana kalau gizi lebih atau obesitas? Ternyata ini juga nggak baik. Kenapa? Karena kondisi lemak yang terlalu tinggi ya itu juga menimbulkan yang namanya chronic inflammation atau peradangan yang bersifat kronik ya. Jadi ada beberapa jenis penyakit juga yang lebih mudah muncul pada anak-anak yang mengalami obesitas ya. Misalnya jamuran dan lain itu lebih gampang terjadi pada anak yang obesitas gitu. Karena mungkin keringatnya juga lebih banyak, lipatannya juga lebih sulit untuk dibersihkan. Jadi lebih sering juga mengalami penyakit-penyakit seperti itu. Maka yang terbaik adalah gizi seimbang dan kita mengharapkan anak itu memiliki berat badan yang ideal ya itu. Tapi tentunya ideal di sini ada rentang, jadi bukan cuma satu angka. Selalu itu kalau kita lihat kurva pertumbuhan itu ada garis minus 2 SD sampai plus 2 SD. Kalau selama dia masih berada di rentang normal itu maka it's okay. Nggak mesti kita berada di garis hijau banget, nggak mesti. Ada rentangnya. Tapi jangan sampai dia masuk ke gizi kurang, gizi buruk, ataupun gizi lebih, ataupun obesitas. Jadi itu kurang lebih pembentukan sel imun, antibodi, itu semua tentunya memerlukan nutrisi untuk pembentukan tersebut. Sehingga banyak sekali atau besar sekali pengaruh nutrisi ini terhadap daya tahan tubuh seorang anak. Oke. Nah itu jangan juga lupa ya Mams itu asupan gizi seimbang. Nah mungkin ada bertanya lagi nih Mamsnya. Kalau asupan gizi seimbang itu seperti apa sih dok? Mungkin ada beberapa moms yang belum mengerti nih konsep gizi seimbang. Mungkin boleh dijelaskan lebih sedikit detail dokter Reza. Gizi seimbang, oke. Gizi seimbang itu tadi dua komponen. Ada komponen yang makronutrien, ada komponen mikronutrien. Makronutrien itu artinya yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang banyak. Seperti apa? Karbohidrat, kemudian protein, ya, kemudian lemak. Nah, ini termasuk ke dalam makronutrien.
Nah, kemudian mikronutrien itu dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, tapi walaupun kecil dia tetap sangat penting atau esensial ya. Jadi misalnya apa? Misalnya vitamin, berbagai jenis vitamin dan juga mineral ya, ini harus seimbang. Nah, untuk komposisi anak di bawah 2 tahun ya, kebutuhan karbohidratnya kurang lebih sekitar 50%. Kemudian proteinnya sekitar 15-20%. Lemaknya itu bisa lebih tinggi, bisa sekitar 30-45% kalau untuk anak di bawah 2 tahun. Karena pada usia ini dia butuh energi yang lebih besar dari lemak untuk meningkatkan berat badannya, juga untuk pertumbuhan otak. Tapi setelah dia berusia 2 tahun lebih, maka komposisi lemak itu nggak setinggi pada saat 2 tahun pertama atau 1000 hari pertama kehidupan. Jadi lemak itu sama seperti orang dewasa, kurang lebih sekitar 20-30%. Jadi karbohidratnya 50-60, proteinnya 15-20, kemudian lemaknya 20-30%. Ya, jadi itu kebutuhan untuk makronutrien. Untuk mikronutrien sendiri sebenarnya itu ada takaran-takarannya, vitamin A berapa banyak, vitamin B berapa banyak, zat besi berapa banyak, itu ada komponen-komponennya sendiri gitu. Tapi kurang lebih dengan memberikan makanan yang bernutrisi kepada anak, bervariasi, cukup buah dan sayur, maka mudah-mudahan kebutuhan mikronutrien itu terpenuhi dengan baik ya. Jangan lupa juga untuk memberikan suplementasi zat besi sesuai rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia pada usia 4 bulan ke atas misalnya ya. Nah, sampai usia 2 tahun. Kemudian diberikan vitamin A 6 bulan sekali di posyandu atau puskesmas ya, karena memang kalau di Indonesia yang banyak defisiensi itu adalah zat besi sama vitamin A. Maka ini yang perlu kita berikan tambahan tertentu. Tapi kalau untuk yang lain-lain, selama anaknya itu makannya bagus, bervariasi, cukup bergizi, maka nggak perlu tambahan. Kecuali anaknya memang ada penyakit tertentu, katakanlah anaknya ada gizi kurang, gizi buruk, maka kita perlu memberikan tambahan. Atau mungkin anaknya picky eater, makanya yang itu aja, maka itu perlu kita berikan tambahan. Gitu kurang lebih. Oke, gitu. Semoga moms di rumah bisa menerapkan nih asupan gizi seimbang untuk anak-anaknya di rumah. Nah, selanjutnya dok, ini kan tadi kita udah ngomongin asupan gizi juga gitu. Nah, untuk menguatkan imunitas tubuh, biasanya kalau kita orang dewasa ya, kita harus dibarengi sama aktivitas fisik ya, olahraga. Nah, gimana kalau dengan si kecil dok? Apakah sama gitu? Apakah si kecil harus tetap bergerak juga? Dan kira-kira apa yang baik yang mereka lakukan dok? Halo, Dokter Reza, apakah suara saya terdengar? Iya, ya terdengar. Oke, Ya, ini apa pertanyaannya? ya, Paket. izin saya ulang ya. Kalau untuk kekuatan kekebalan tubuh, kan biasanya orang dewasa itu selain asupan gizi seimbang, kita juga harus kita seimbangkan dengan aktivitas fisik ya atau olahraga. Nah, Ya, bagaimana dengan betul, betul. kecil, dok? Apakah berlaku hal yang sama, dok? Ya, benar banget. Jadi aktivitas fisik juga penting ya untuk menjaga imunitas dan kebugaran anak secara umum gitu. Nah, cuma kita berpikir aktivitas fisik pada anak dan dewasa tentunya berbeda. Kalau orang dewasa kan ada takaran olahraganya gitu. Kalau anak ini tentunya berbeda-beda sesuai dengan usianya. Misalnya pada saat dia bayi, maka dia kita lakukan stimulasi motorik, dia belajar merangkak, belajar berjalan, itu merupakan olahraga bagi seorang anak ya. Jadi minimal 60 menit per hari. Ketika dia masuk usia balita, itu udah mulai beda lagi. Dia bermain atau aerobik gitu ya. Kita bisa lakukan 3 kali sampai 4 kali per minggu dengan durasi sekitar setengah jam sampai 60 menit gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat lagi dari American Academy of Pediatrics itu ada batasan-batasannya. Tapi kurang lebih ada sekitar 30 sampai 60 menit per hari ya untuk aktivitas fisik bagi seorang anak itu. Ini juga penting karena pada saat dia melakukan aktivitas fisik maka menjaga kebugarannya, kemudian juga ada hormon yang namanya endorfin itu yang keluar. Sehingga hormon itu adalah hormon yang memicu rasa senang gitu. Makanya orang itu kalau habis olahraga itu rasanya fresh, rasanya bahagia gitu karena ada keluar hormon endorfin tersebut. Nah, jadi sebenarnya ada kaitan juga nanti olahraga dengan pencegahan stres. Jadi kalau kita sering olahraga teratur, maka akan terhindar dari stres termasuk juga pada anak-anak. Jadi penting banget gitu untuk menjaga kesehatan fisik anak dengan cara berolahraga dengan teratur. Oke, jadi sama ya seperti orang dewasa, tapi mungkin olahraganya seperti apa itu yang berbeda gitu. Jadi anak jangan dikekepin terus, Mams, biarin dia juga beraktivitas ya, biar tetap bugar gitu. Oke, Dok, ini selanjutnya saya akan mulai membacakan pertanyaan dari Mams ya. Aku mau Silakan. ngingetin juga nih untuk Mams yang mungkin belum bertanya, boleh isi aja di kolom komentar apapun ya berhubungan dengan topik untuk Dokter Eza. Nanti insya Allah akan saya bacakan. Dokter Reza sepertinya sedang terputus nih kalau di Ada? saya ya. Halo? Oh, ada ya. Ada.
Oke. Nah, Dok, saya mulai bacain ya, Dok. Ada pertanyaan dari Mams Reni nih, Dok. Kan alhamdulillah tahun ini kita sudah mulai bangkit dari pandemi ya. Dan tapi anehnya beberapa anak malah jadi sakit gitu. Apakah ini, Dok, yang dimaksud dengan hutang imunitas, Dok? Nah, itu mungkin bisa dijelasin sedikit, Dok. Oh gitu ya. Itu saya baru mendengar sih ya istilah hutang imunitas ini gitu ya. Nah, tapi yang jelas seperti ini. Kalau misalnya kita berbicara mengenai kemarin yang era pandemi gitu ya. Nah, ini salah satu saya ambil mungkin pasti aspeknya luas. Salah satu saya ambil misalnya vaksinasi aja. Itu angka cakupan vaksinasi selama masa pandemi itu jauh menurun dibandingkan sebelum pandemi. Ya tentunya tadi saya katakan bahwa salah satu faktor yang membuat yang mempengaruhi kekebalan tubuh seorang anak adalah vaksinasi. Gitu. Jadi dari situ aja kita bisa melihat ya wajar kalau anak-anak sekarang lebih banyak yang sakit karena memang angka cakupan vaksinasinya lebih sedikit dibandingkan dengan sebelumnya. Itu salah satu contoh kecil yang bisa saya katakan gitu. Karena mengenai vaksinasi ini juga ada namanya herd immunity. Herd immunity ini adalah bagaimana kekebalan dalam satu komunitas tertentu. Gitu. Kalau banyak anak yang nggak diimunisasi, maka herd immunity juga akan kurang. Gitu. Karena bagaimanapun ada kelompok-kelompok tertentu, misalnya anak dengan kanker, anak dengan daya tahan tubuh penyakit autoimun, dia kan nggak bisa mendapatkan imunisasi. Tapi kalau anak-anak lain di sekitarnya itu terimunisasi, maka dia juga terlindungi sebenarnya dari herd immunity tersebut. Gitu. Ya, jadi dia nggak sakit juga karena nggak ada rantai penyebaran di sana. Nah, tapi kalau angka cakupan imunisasi itu rendah, maka herd immunity itu menurun, maka anak-anak itu akan lebih mudah untuk mengalami penyakit karena ada rantai penularan penyakit di sana. Gitu. Jadi menurut saya konsep yang lebih tepatnya adalah bukan hutang imunitas, gitu, tapi lebih kepada tadi ya penurunan herd immunity akibat angka cakupan imunisasi yang jauh menurun pada era pandemi kemarin. Makanya sekarang juga lagi digalakan oleh pemerintah nih ya untuk catch up atau kejar imunisasi sebelumnya yang tertinggal. Itu mungkin ya aspek yang bisa saya komentari mengenai hal ini. Oke. Nah, ngomongin soal imunisasi nih, saya dengar ya kalau nggak salah ada booster polio juga nih, Dok. Nah, ini kan kita Ya, mau betul. mudik. Kira-kira kita boleh nggak sih, Dok, mendapatkan booster itu? Apakah ada syarat-syaratnya gitu, Dok? Oke, jadi untuk polio sekarang untuk saat ini ada namanya Supin ya, Supin, pekan imunisasi untuk polio itu di Jawa Barat akan diadakan pada bulan April dan Mei ini. Gitu. Jadi diadakan kenapa? Karena memang ada temuan kasus polio ya, yang sebenarnya polio itu kan udah eradikasi atau udah bebas, tapi ditemukan akhir tahun lalu itu ada di Aceh satu, kemudian ada juga di Jawa Barat, gitu ya. Nah itulah kenapa tadi saya katakan itu akibat mungkin angka cakupan imunisasi kemarin yang agak rendah dibandingkan dengan sebelumnya. Ketika ada satu aja kasus baru yang sebelumnya itu udah nggak ada, maka itu dikatakan sebagai outbreak atau wabah. Nah, disitulah kenapa pemerintah mengambil sikap untuk melakukan supin imunisasi polio di Aceh ya di awal tahun kemarin dan saat ini di Jawa Barat gitu. Kalau memang kita tinggalnya di Aceh atau Jawa Barat, maka kita perlu mendapatkan imunisasi supin tersebut. Tapi kalau kita nggak berada di situ, maka nggak perlu, karena memang dia spesifik di daerah tersebut untuk menghindari rantai penyebarannya. Nah, tapi kalau nanti ternyata ada ya, katakanlah imunisasi kejar atau pekan imunisasi yang lain, katakanlah untuk PPT atau MR yang diadakan di wilayah tempat tinggal MAM semuanya, maka ikuti aja. Karena yang namanya pekan imunisasi atau booster imunisasi ya itu tidak memperhatikan status imunisasi anak sebelumnya. Jadi misalnya nih anak saya udah MR, udah imunisasi MR kok gitu. Sekarang ada program pemerintah nih untuk memberikan MR tambahan, perlu dapat nggak? Nah itu jawabannya tetap perlu karena yang namanya booster atau program pemerintah tambahan ya, nah itu memang tidak memperhatikan status imunisasi sebelumnya ya. Karena prinsipnya imunisasi itu lebih baik lebih daripada kurang. Gitu. Jadi tetap diberikan kalau memang di wilayah tersebut nanti sedang ada dilakukan pekan imunisasi ya untuk jenis imunisasi tertentu. Tapi kalau untuk yang sekarang ini itu supin polio itu khusus untuk Jawa Barat dan Aceh. Jadi untuk saat ini masih khusus Jawa Barat dan Aceh ya. Mungkin ini maksudnya bertanya-tanya juga kalau misalnya tinggalnya nggak di Aceh, tapi saya mudiknya ke Aceh gitu gimana gitu.
Ya, kalau misalnya kita ragu, lebih baik kita berikan. Jadi pada saat sampai di sana nanti bisa didaftarkan untuk diberikan kalau memang masih. Oke. Ya. Halo dok, mohon Halo, maaf ini sepertinya ya tadi agak sempat terputus, tapi sekarang kayaknya sudah tersambung lagi ya. Boleh coba Dokter Reza tanggapi saya? Halo, halo dok. halo tes, udah masuk lagi. SS. Ya, saya sudah dengar sih dok. Ya, Oke. Nah dok, ini saya mau tanyakan beberapa lagi karena masih ada waktu. Boleh ya dok ya? boleh silahkan. Oke. Ini ada pertanyaan juga mengenai puasa nih dok. Nah, di usia berapa sih si kecil sudah bisa diajarkan berpuasa dok? Oke, sebenarnya sih nggak ada kata khususnya. Kita kan dalam agama Islam sebenarnya anak itu wajib berpuasanya adalah ketika dia akil balik ya atau udah pubertas. Nah, di situ dia wajib puasa full. Tapi agar dia siap untuk bisa puasa full pada saat dia udah pubertas nanti, maka kita harus mengajarkan anak untuk terbiasa berpuasa di bulan Ramadan secara bertahap ya. Kita bisa mulai mengajarkan misalnya pada saat usia anak masuk sekolah, kita ajarkan bertahap dulu misalnya 6 sampai 8 jam, makin lama makin panjang hingga akhirnya dia bisa puasa full. Kalau pada balita mungkin kita ngajak dulu nih untuk juga hanya merasa itu penting untuk mungkin itu dulu. Tapi kalau secara efektif mungkin dari usia sekolah. Tapi lagi-lagi tergantung kondisi anak masing-masing ya. Ada anak yang lebih cepat, ada anak yang butuh waktu lebih lama untuk diajarkan gitu. Dan pastikan ketika kita mulai melatih anak berpuasa, maka anaknya dalam kondisi sehat gitu ya. Dalam kondisi dia nggak gizi. Oke. Ini Dokter Reza sepertinya ada kendala nih di sinyalnya. Ini saya lagi terputus sama Dokter Reza. Untuk Mams mungkin yang masih ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komen dan kita dan tim coba mau coba menghubungkan lagi nih ke Dokter Reza. Nah, Mams itu tadi beberapa tips dari Dokter Reza ya mungkin Mams bisa terapkan nanti berhubung kita mau mudik nih, saya dari tadi ngomongin mudik, mudik, mudik terus ya, padahal saya nggak mudik. Tapi saya lihat soalnya di grup ibu-ibu tuh udah pada excited banget nih, kayak banyak yang baru mudik lagi setelah pandemi dan baru ada anak, jadi masih pada bingung. Jadi sebenarnya ini banyak titipan pertanyaan juga sih dari grup ibu-ibu yang ada di Teman Bumi ya. Nah, sembari nunggu Dokter Reza nih, saya mau tanya deh, ini moms yang ada di komunitas, tahu nggak sih kalau moms tuh bisa pindah-pindah komunitasnya? Nah, kalau belum tahu, nanti mungkin Mams bisa coba ya. Misalkan sekarang anaknya bayi gitu. Kan bayi pasti tumbuh dong, nggak mungkin di bayi terus. Nah, nanti Mams kalau mau pindah ke Batita itu bisa lah Mams. Nanti silahkan dicoba aja ya. Oke, Ya, saya lihat Dokter Reza udah kembali nih. ya oke. Ya tadi intinya adalah secara bertahap ya, mulai dari anak usia sekolah bisa diajarkan secara bertahap, kemudian pada saat dia balita itu baru kita perkenalkan doang puasa itu apa, berbuka bersama misalnya, apa makna puasa, mungkin seperti itu. Sehingga diharapkan nanti kalau dia udah masuk usia remaja, maka dia udah bisa puasa secara full. Oke, baik. Nah, selanjutnya dok ada pertanyaan juga dari Mams Anak. Dok, benar nggak sih anak yang lahirnya waktu itu dengan metode sesar itu imunitasnya lebih rendah dibandingkan anak yang lahir dengan metode normal, dok? Oke, ini bagus sekali pertanyaannya. Ini juga banyak ya penelitian yang menghubungkan antara kedua tersebut. Jadi gini, intinya adalah ketika dia lahir secara sesar, dia itu nggak mendapatkan probiotik alami yang harusnya didapatkan pada saluran lahir gitu ya. Nah, makanya itu yang banyak penelitian menunjukkan ternyata dia juga
imunitasnya lebih rendah, terutama untuk saluran cerna ya dibandingkan dengan anak lahir per vaginam atau lahir spontan ya. Nah, tapi kita bisa mensiasatinya dengan cara memberikan tambahan probiotik setelah anak itu lahir. Ya. Jadi kalau misalnya dia mendapatkan ASI sih, ASI itu sudah mengandung probiotik dan prebiotik di sana. Tapi kalau dia nggak mendapatkan ASI, maka kita bisa menambahkan probiotik ya untuk menyeimbangkan flora normal yang ada di dalam saluran cernanya gitu, sehingga nanti daya tahan tubuhnya juga terpengaruh. Karena kesehatan saluran cerna itu pada bayi sangat penting. Satu, untuk mendukung asupan penyerapan nutrisi. Yang kedua adalah di sana juga ada imunitas khusus ya di sepanjang saluran cerna untuk membunuh berbagai kuman-kuman yang masuk bersama dengan makanan. Gitu. Jadi itu hubungannya antara melahirkan sesar dengan imunitas tubuh anak. Oke, ternyata memang fakta ya. Oke, Dok, selanjutnya nih ada pertanyaan juga dari Mams Pihan nih. Dok, benar nggak sih berjemur itu bisa membantu meningkatkan imunitas anak? Berjemur itu bagus banget ya. Jadi bisa. Kenapa? Karena gini, berjemur itu membuat provitamin D yang ada di kulit menjadi vitamin D. Vitamin D ini sendiri udah diteliti banyak banget manfaatnya, termasuk salah satunya adalah untuk menjaga daya tahan tubuh. Jadi kalau selama ini kita berpikir vitamin D itu hanya untuk kesehatan tulang dan gigi, tapi ternyata vitamin D ini udah banyak banget penelitiannya yang membuktikan dia bermanfaat juga untuk menjaga daya tahan tubuh, mencegah penyakit jantung, ya kemudian juga mencegah penyakit kanker dan lain udah banyak penelitian. Jadi dengan berjemur secara teratur, maka anak juga mendapatkan asupan vitamin D yang cukup sehingga daya tahan tubuhnya juga bisa lebih terjaga. Oke. Nah, ini terakhir nih, ada pertanyaan dari Mams yang masuk yang saya akan bacakan. Dok, benar nggak sih dok, minum minuman es gitu atau dingin-dingin untuk anak itu cepat memicu terjadinya pilek atau sakit pada anak? Nah, terlebih lagi bulan puasa nih, tiba-tiba buka langsung yang dingin-dingin. Nah, itu benar nggak sih dok memicu sakit tuh minum air? Oke, jadi gini intinya. Kalau memicu penyakit infeksi enggak, karena penyakit infeksi itu bukan dari dingin ya, tapi dia memang ada kontak, misalnya ketemu anak lain yang sedang batuk pilek atau orang dewasa yang sedang batuk pilek gitu ya. Mungkin kebetulan dia habis minum es tadi sehingga tertular, tapi tertularnya bukan dari esnya sebenarnya, tapi tertular dari orang lain yang juga mengalami kondisi infeksi tersebut. Nah, ini lain cerita kalau anaknya memang ada kondisi alergi. Ya, jadi ada anak-anak kondisi tertentu yang memang dia lebih mudah tercetus alerginya pada kondisi dingin gitu ya. Jadi hidung gatal gitu ya. Nah, halo? Halo ya? Ya dok. Ya, apa Ya, masih udah bisa dengar dilanjut? lagi. Ya, oke. Dok, itu karena waktu sudah makin sedikit juga, mungkin boleh dok minta closing statement-nya nih untuk para moms yang udah nonton nih tentang topik kita pada hari ini. Oke, jadi intinya adalah yang pertama, kita perlu memperkenalkan anak itu mengenai keimanan ya sesuai dengan agama masing-masing. Kalau untuk yang beragama Islam ini bulan puasa adalah momen yang tepat banget untuk mengajarkan agama Islam, konsep ketuhanan kepada anak kita agar dia mengerti. Dengan keimanan yang baik, maka dia juga bisa terhindar dari berbagai kondisi stres ya, mentalnya juga terjaga dengan baik, sehingga itu juga berpengaruh nanti salah satunya untuk imunitas tubuhnya. Tapi tentunya tidak hanya kondisi mental saja. Untuk imunitas tubuh anak, kita juga perlu memperhatikan aspek dari dalamnya, yaitu mulai dari nutrisinya, istirahat yang cukup, ya, vaksinasinya juga, olahraga yang teratur. Kemudian kita juga harus menjaga kebersihan anak, ya, kebersihan diri, lingkungan, makanan, kebersihan pakaian, ini semua perlu dijaga. Kemudian menghindari polusi juga agar imunitas anak terjaga, ya. Dan untuk nutrisi ini jangan lupa berikan nutrisi yang seimbang untuk anak, karena nutrisi yang seimbang itu penting untuk membutuhkan antibodi dan sel-sel imun yang optimal di dalam tubuh anak sehingga dia lebih nggak gampang sakit ya, terhindar dari berbagai penyakit dan imunitasnya lebih baik ya. Oke, jadi kalau misalnya anak sakit jangan lupa juga untuk dibawa konsultasi ke dokter ya. Kalau sakitnya fisik ya kita bawa ke dokter anak. Kalau memang permasalahan yang terganggu adalah masalah mentalnya maka kita bawa ke psikiater anak atau psikolog anak untuk mendapatkan pertolongan.
Mudah-mudahan semuanya anak-anaknya terjaga, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental, dua-dua ya, karena kesehatan itu tadi ya, tidak hanya aspek fisik, tapi juga aspek mental. Oke, terima kasih ya Dokter Eza atas sharing Terima ilmunya dan kasih, waktu. Intan. Ini ilmunya daging semua nih, sembari ngabuburit nih, pasti mamsnya banyak mendapatkan manfaat dari sharing dari Dokter Eza. Oke, sekali Ya, lagi mohon terima maaf nih kasih. sinyalnya saya kurang bagus nih sehingga banyak putus-putusnya. Mohon Ya, maaf ya sebelumnya. ya. Nggak apa-apa dok, nanti mungkin kita bisa ulang lagi nih dok dengan topik lain nih, karena Ya, banyak juga oke. mams yang nemuin Dokter Eza. Oke, terima Oke, kasih juga next untuk nanti kita cari ruangan yang lebih ini ya. deh, yang lebih bagus sinyalnya wifi-nya. Ya, saya mau mengucapkan juga terima kasih untuk para moms yang udah nonton nih dari awal hingga akhir dan mungkin yang bertanya juga, terima kasih. Saya mau ingetin juga untuk live ini mungkin tadi yang ketinggalan, moms bisa tonton ulang nih di dalam aplikasi Teman Bumil di fitur media ya, melalui media di aplikasi Teman Bumil. Dan selain itu, jangan lupa untuk gabung juga di komunitas Teman Bumil, baik di WA ataupun di aplikasi, agar moms tetap terinfo nih kalau ada acara-acara seperti ini gitu. Jadi jangan sampai terlewatkan ya. Nah, bagi moms yang memiliki feedback atau mungkin saran nih bagi kita, bisa langsung aja klik di banner feedback di dalam aplikasi ya, moms. Oke deh, kalau kayak gitu, jangan lupa saksikan Rumpi di komunitas selanjutnya. Dan saya, Intan, mewakili Teman Bumi, ingin meminta maaf nih kalau ada kurang-kurang selama live ini berlangsung. Kalau gitu, sampai jumpa lagi, Mams. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Intan. Terima kasih teman Ya, Bumi dan teman parenting. Saya pamit ya. Assalamualaikum. salam.